Hey yo, what's up dancer? Welcome into Poppin' Talking. What's poppin'? Let's Talking. Seperti biasa sama aku Jenis Eta dan Yusuf Sagita. Iya, balik lagi sama kita ya. Hari ini Today on the Dance Floor kita kedatangan siapa nih? Yuk ketawa dulu yuk, Bu. Dibuka sama ketawa lu juga gak apa-apa. Bener. Yolanda. Yolanda. Halo. Jadi ini adalah yang menjadi inspirasi Babang Ganteng untuk bikin lagunya ya. Yolanda. Gak apa, jadi terkenal dong gue, seantero tahu nama gue. Yol, apa kabar? Ya biasa lah. Biasa lah. Gue kalau gue ngeliatin update-annya dia nih, narinya bagus banget. Narinya itu bagus banget. Tapi yang sering gue lihat adalah zodiak yang berhubungan dengan love life biasanya kalau dia. Kan gue bilang, kenapa sih ini orang nih gila impersonate-nya jalan sekali ya, gue bilang gitu. Aduh Yola, Yol tapi anyway. Ini kan kita Poppin' Talking nih gitu dari Dance Icon ID, by Dance Icon ID dari Paradigm Fitness Indonesia gitu kan. Kita berbicara nih biasanya nih kalau baru pertama kali kita membicarakan seputar dance journey dari gestarnya. Gitu. Oh by the way guys, Yola juga mengajar di Paradigm Fitness Indonesia. Oh iya dong, pastinya. Ya kan? Minggu jam 1. Tuh, sekalian promosi guys setiap hari minggu ya jam 1 siang tuh. Langsung tag jadwal, oke? Langsung. Kalau jam 11 kita hari Sabtu. Hari Sabtu kita live, oke? Benar. Dance journey-nya itu kenapa bisa sampai ngedance sekarang, Yol? Kenapa bisa sampai ngedance? Atau kenapa lu milih dance udah? Lu percaya nggak kalau gue ada di sini adalah karena gue kecemplung? Oke. Ya. Nah, gue percaya karena gue mengalami hal yang sama. Iya jadi kan? Jadi kayak mungkin gak gue doang sih, cuma Tiga-tiganya kecemplung semua. beda, ada yang kecemplung, ada yang gitu dilelepin, ada yang gitu. Udah kecemplung ya udah deh sekalian aja deh. Berenang kan. Keselak deh. Keselak gitu. Iya, jadi awalnya karena emang beneran kecemplung gitu. Awalnya karena gue waktu SMA itu biasalah anak SMA kan kayak aduh ekskul apa sih ini menyenangkan gitu kan biar dilihat sama senior gitu kan. Geli banget. Kagak. Tapi ya udah akhirnya gue tanyalah nih sama kakak gue ya kan. Ci gitu, yang enak ekskul apaan ya gitu kan. Terus dia bilang lu masuk ekskul dance aja, teman gue yang ngajar. Sesimpel itu aja. Berangkat dari hal sesimpel itu. Lu ikut ekskul dance aja. Teman gue ngajar. Oh gitu. Ya udah sekarang perkara perkataan itu menjadikan itu yang jadi titik awal journey gue. Mungkin gue waktu itu nggak menganggap ini adalah suatu journey ya, cuman pada akhirnya entah kenapa dari situ mulai kebuka tuh chance untuk terjun ke dunia industri. Gitu. Nggak langsung juga sih, maksudnya kayak setelah gue kecemplung di situ, terus gue kayak ngelihat, ternyata gue oke juga nih. Oke. Keren juga nih gue gitu kan. Kayak pelan-pelan tuh dapat dapat jalannya. Pelan-pelan tuh jalannya kebuka gitu kan. Dar gitu kan, akhirnya kayak ada satu momen di mana gue diajakin lah sama ada mantan pelatih gue, dia penari industri juga. Boleh sebutkan ya? Boleh sebutkan. Oh dia ex Batavia, makanya dia ex Batavia gitu. Dulu kan Batavia kan kayak, Batavia gak ada yang gak tahu gitu kan. Terus kayak suatu waktu gue udah tawarin lah job. Dan yang kayak, gue masih kosong apaan sih job tuh kayak gimana gitu kan. Kayak anak SMA juga anyway. Itu jadi start tuh pas tadi abis dari ekskul itu udah ngarah ke job. Iya kayak enggak deh gak nyampe setahun ya. Setahun gue ekskul tuh kayak abis itu tawarin lah, terus kan karena gue anaknya juga sotoy ya, jadi ikut-ikut aja gitu kan, kayak yaudah ya ayo, kebetulan juga dibayar ya kan, jadi kayak anak SMA belum punya penghasilan, terus ditawarin kerjaan, ambil aja gitu kan, ya udah akhirnya ikutlah tuh gue mulai dari situ, berangkat dari situ, terus jadi melebar sampai kecemplungnya lebih dalam lagi ke orang-orang, maksud gue kayak ke yang memang benar-benar di industri gitu, company-nya. Iyalah, gitu company industri. Ya, di situ. Karena sebutin aja gitu, maksudnya semua company siapa yang mau sebutin? Yang nggak tahu Yola itu siapa gitu ya. On Frame pasti. On Frame. Tim Roro pasti, ya kan. Terus GLDC pasti, ya kan. Siapa yang nggak tahu gitu kan. Dan pastinya kayak
berarti nggak dari lomba ya? Lomba juga. Lomba juga, terus kuliah juga gue masih ikut UKM nari, kayak gitu. Jadi iya, lomba juga dulu ketemu nih sama anak-anak yang sekarang di industri gitu. Jadi lah lu yang kemarin ini ya lomba di sini. Iya, Ketemu di satu show bareng gitu. Iya, just jadi ada relasi baru, ada dapat teman baru juga, kayak gitu-gitu. Nah, jadi gue juga pertama kali ketemu sama Yola ini. Dulu kita latihan juga buat lomba ya Yol ya. Iya. Lomba yang saya nggak jadi itu ya itu kan. parah loh. Jadi kayak apa sih World of Dance ya waktu itu ya WOD ya. Oh gitu. Iya jadi kamu waktu PHP itu, lagi ya Kak? Bukan PHP lagi. Jadi pada saat itu adalah itu kalau nggak salah tuh WOD itu akhir 2018 ya. 18 Mau ke gitu. 19. Ya. Kita kan latihan tuh dari 2018 bulan Desember. Nah bulan Desember tuh masih bisa ngikutin tuh. Nah pada saat pindah ke Januari bulan Januari 2019. Hit and run. Kan kita ini lagi mempersiapkan ini. Ya kan gitu. Jadi kayak aja lu. harus memilih gitu kan. Karena banyak juga kan teman-teman yang latihan bareng waktu itu Band Diction Crew ya. Banyak juga yang kerja pagi kerja terus malamnya itu jadwalnya latihan. udah amprokan. Itu jadwalnya udah amprokan gitu ya. Jadi kayak kapan bisa latihan nih tim A tim B latihan dipisah deh gitu. Kapan bisa ketemu barengnya latihan bareng gitu. Nah itu yang bikin biasanya itu adalah trigger gitu buat kita tuh kayak ini nggak bisa kayak begini terus nih, kita harus organize nih masalah jadwal. Yola sendiri nih kan industri udah tahu Yola nih. Ada 3 company, banyak company tuh tahu Yola gitu. Nah itu gimana cara ngatur jadwalnya Yol? Duh. Ya dia ketawa lagi. Ya yang kayak gini udah biasa nih yang tektokannya udah lihai loh. Enggak. Gue juga masih terlalu banyak miss-missnya juga lah kalau untuk jadwal. Cuman gue sih biarkan dia mengalir apa adanya aja sih, bener gak sih? Kayak misalnya, ya kalau misalkan lu jadwal lu dalam 1 bulan atau 1 minggu deh, udah terisi nih. Terus kalau misalkan masih bisa lu sempil gitu. Ibarat sehari lu tektok berapa tempat, tektok why not gitu selama badan lo masih normal dan selama jadwalnya tidak mengganggu siapapun gitu. Sikat terus gitu. Belum tipes belum berhenti. Minta amit coy. Kerja tipes. Bener. Lupa. Ya itu masalahnya dancer tuh rata-rata itu ya. Apalagi yang terjun ke dunia ke dunia fitness industri. Ya setelah kan dari industri nih terus kayak penyesuaiannya ke fitness industri yang notabene jadwalnya itu kan udah pasti gitu kan. Terus banyak, gue juga gak kepikiran bakal kecemplung untuk kedua kalinya. Tapi asli waktu kita lagi pengen nge-hire salah satu yang bakal jadi icon kita juga nih di Dance Icon ini, kita tuh kayak siapa ya? Karena it has to be someone ya kan, gitu loh. Siapa gitu, and then ini dia yang merekomendasikan. Mbak ini. Dan gue cuma menambahkan kayak iya sih sebenarnya waktu itu gue juga pernah ketemu karena kan memang pernah ketemu kan. Akhirnya tektokan ya udah akhirnya kontak lah gitu. Nah pada saat kita kontak Yola tuh dulu juga lagi ini juga ya, juga lagi dalam kayak banyak banget yang kita kontak akhirnya inilah gitu. Iya sih. Maksudnya kan kandidatnya tuh lumayan banyak kan. Maksudnya ada pasti masukan dari yang lain juga kayak si ini aja tuh. Tapi entah kenapa sih di otak gua pertama kali kayaknya Yola. Emang jodoh kali ya say. Emang jodoh ya gimana ya gitu kan. Sama-sama kecemplung saya tarik orang kan. Bener. Sini yuk, satu rasa. Tapi perasaan pertama kali ngajar gimana Yol? Nah ini kan pasti beda banget kan. Iya benar. Iya dan ini adalah pengalaman pertama gua untuk ngajar orang. Sebelumnya. Lalu selama ini ngajar apa? Maksud gue dulu, gue mungkin pernah ngajar tapi ya memang orang-orang yang ya kelas nari gitu, beneran kelas nari. Kalau ini kan beda ya. Secara jimbo gitu siapapun bisa ikutan, mau lu ya semua orang tuh kita kadang tahu yang bakal ikut kelas kita tuh siapa. Betul. Gitu. Backgroundnya beda-beda. Terus pas pertama kali gue mikir kan kayak, gue ambil nggak ya? Tapi
gue ter-challenge gitu kayak kalau ada suatu hal yang baru tuh gue selalu kayak penasaran orangnya. Kalau gue nggak coba kayaknya gue akan mati penasaran gitu. Ibaratnya kayak gitu. Bagus. Ya, Bagus. Kan? Gitu. Benar, Jadi kayak benar. terus gue mikir juga. Ini namanya juga adalah kesempatan gitu kan. Kesempatan itu datang pada siapa yang siapa yang tiba-tiba ditelepon. Iya, bukan. Siapa yang tiba-tiba jodoh gitu kan kayak. Ini kesempatan man gitu. Ini kesempatan dan yuk lu mau nggak challenge diri lu? Akhirnya udah. Gue akhirnya bilang kan, gue sempat ragu gitu kayak, duh gue bisa gak sih? Ya kan gue bilang sama lu kan, gue gak pernah ngajar. Gue bilang juga sama lu, gue gak pernah ngajar gini-gini. Gak apa-apa, nanti gini-gini biasa lah. Ya kan? Masa Ya iya, iya? orang udah dipinggirin tinggal didorong doang nyembur deh kan ya. Ya kali gemes kita dia mundur lagi Gitu ya kan. kan. Ya udah gue coba. Pertama kali ngajar banget. Lu tahu berapa yang ikut kelas gue? Gue gak expect sih, cuman pas pertama kali gue dateng kayak deg-degan. 3 orang atau 4 orang gitu. Itu mah ya iseng doang kali ya, ngeliat ada kelasnya di dalam masuk gitu kali. Gue juga gak tahu kali ya. Nunggu dijemput pacar ikut kelas dulu gitu. Gue juga gak tahu. Sampai akhirnya dari 4 orang itu yang sampai sekarang dari 4 ke 40.000 gitu. Amin. Amin ya. Jadi Ya, dan prosesnya nggak langsung jebret gitu. Cuman akhirnya gue merasakan bahwa ternyata begini ya rasanya happy-nya gue bisa berbagi ilmu sama orang lain dengan maksudnya dia kayak ya lo kan kalau kayak gitu mesti kenal nih sama orang-orang member kita benar. gitu kan kayak harus bonding sama mereka gimana caranya, bukan perkara supaya mereka minggu depan datang ke kelas lo lagi, cuma gimana caranya mereka dapat sesuatu dari datang ke kelas gue gitu sih. Motivasi gue itu doang. Jadi ya udahlah gak usah muluk-muluk, lo mau 4 orang kayak mau 40 orang yang datang juga kalau misalkan niat lo tulus itu akan berasa banget sih. Gitu. Gitu jadinya ya. Ya, Berapa meskipun dia sedih-sedih ngerasain dikit kali ya 4 orang mah sedih juga. Tapi enggak lah. Enggak masalah ya. Bener. Ya jadi dia ngerasain juga apa yang kita rasain ya. Oh gitu ya ternyata ya rasanya ya. Kelas pertama ya kan nyiapin koreo yang Parah, udah keren banget. parah Gue nanti pasti, gue parah break down happen, sini ya kan. right. Set tiba-tiba yang datang cuma 3. Belum lagi, mikir gini nih, minggu lalu yang datang, oh ya mereka bisa pada nari nih, oke, gue Iya. bikin Korea agak susah dikit kayaknya Nah. kan. Dan tiba-tiba next weeknya begitu kita ketemu orangnya, orang baru semua 3 orang Itu gimana tuh? gue ngerasain banget sih dan ya udah dan mau nggak mau lu pada saat lu ditaruh di kondisi itu ya lu mesti putar otak gimana caranya mereka nggak inian, maksudnya ya kan kita juga nggak bisa egois ya, maksudnya kita pengen gitu punya kelas yang maksudnya koreografinya oke, orang-orang bisa ngikutin oke gitu kan. Cuman ternyata setelah gue kecemplung, ternyata gue nggak boleh seegois itu juga gitu. Jadi ya banyak pelajaran lah yang benar-benar nggak cuman sekedar banyak pelajaran lah buat self develop gue sendiri gitu sebagai seorang Yolanda. Bener, Yang bukan cuma aja, buat gitu. kerjaan doang, tapi Iya. bukan ke relationship Jadi- pribadi ya, nggak boleh egois ya, gitu. Iya, Itu loh. Jadi banyak sih, banyak lah, banyak manfaatnya juga. Lihat muka pacar ya kan, ingat muka member-member ya kan, oh ya gue nggak boleh egois. Oke, gue nggak boleh egois, ya. Kayak gue harus rajin, gue boleh males. Gue nggak boleh males, gue harus Iya. rajin. Ya tapi memang itulah yang kadang-kadang tuh jadi self motivation buat kita juga Iya. untuk tetap kayak ya bener yang Yola bilang, bukan perkara kayak bagaimana mereka minggu depan ikut lagi atau enggak, tapi bagaimana cara mereka itu menikmati kelasnya pada saat itu. Betul. Ya udah. Betul. That's it. Just happen. Kayak Sesimpel gitu aja, sesimpel misalkan gue izin nggak ngajar gitu ya. Terus kayak nggak banyak juga sih. Maksudnya ada beberapa yang kayak, minggu kemarin kemana? Gue ditanyain gitu kayak hal sesimpel itu tuh bikin Baper? gue se-happy itu. Ternyata ya. Gue kira baper kan, happy ternyata ya gak apa-apa. Bagus. Susun aja sih. Jujur gue ditanyain gitu kayak, ternyata ada juga yang menanti-nanti gitu kayak. Habis itu kayak, aku seneng banget deh lagunya dibawain kelasnya gini, seru banget. Yang kayak gitu-gitunya yang kayak, Iya. gitu deh feel-nya tuh kayak, gitu. Beda. Jadi ada self motivationnya tuh Bener. ngebus lagi. Bener. Gitu. Bener. Gak, gue gak ngerti. Sesimpel kayak begini, oke guys bayarannya cash ya gitu. Sesimpel itu sih. Sesimpel amplop Bener gak sih? putih. Sesimpel amplop putih biasanya gitu ya. Atau enggak sesimpel kayak nomor rekening kalian berapa Iya, gitu ya pada saat siar. langsung. Sesimpel itu. Iya. Ya sesimpel itu. Gak Tapi tau sih gue receh sih tapi ya it works on me gitu. Iya, iya, Terus iya. kenapa?
Tapi ada motivasi lain gak Yol? Dari Yolandanya sendiri mungkin yang kayak gue harus mencapai ini nih. Oh ya, maksudnya kayak goals lu. Maksudnya ke depan pengen ada sesuatu yang lu pengenin lagi gitu. Project atau apa gitu. Kayak aku pengen nyobain. Nyobain apa? Apa nih? Apa ya yang enak ya gitu. Apa ya? Yang kepikiran. Jujur sih gue gak kepikiran orangnya karena gue mau fokus sama apa yang lagi gue jalanin sekarang aja sih gitu. Kayak ya salah gak sih? Gak salah juga kan, Nggak maksudnya dengan gue total di gue yang sekarang itu ya apa maksudnya usaha gak akan ngianatin hasil lah gitu. Jadi apa namanya ya dengan gue berjalan sekarang bukan berarti juga gue gak mikirin gue ke depan gimana. Cuman ya karena gue orangnya terlalu santuy kali ya, jadi apa yang gue jalanin sekarang ya gue fokus aja gitu. Perkara nanti itu ngebawa gue kemana, biarlah. Mengalir. Ya. Cici banget. Ya kalau misalkan kalau gue ngedenger statement yang kayak begitu sih gue udah ya udah. Memang semuanya tuh apa namanya ya seperti itu adanya gitu. Kadang memang ada orang yang spontaneous, tahu-tahu jadi projectnya, tahu-tahu jalan, tahu-tahu menghasilkan, tahu-tahu memang kayak di sini ya ini juga spontaneous kan, gak tahu dari awal milih lab sekolahan dong, ya kan, ekskul ya kan, ekstrakurikuler, nanya cicinya lagi dan sesimpel jawabannya teman gue yang ngajar gitu. Iris gitu memang kayak begitu. Maksudnya biar gak repot aja. Biar gitu. gak repot aja gitu. Karena ada beberapa orang, banyak orang tuh yang kayak gue gak mau dibikin pusing lagi dengan keadaan. Gue cuma pengen ngejalanin hidup gue to the fullest aja. Sesimpel itu sih katanya. Katanya ya. Iya. Dan itu proses juga gak gampang sih. Itu gue begini banget nih sama keluarga nih dulu. Waktu gue mengambil jalur ini pada at the end-nya. Dari karena berawal dari ekskul kok iya, keterusan lu. Nah gitu. Terus namanya nyokap-nyokap kan gak mau lah kayak, ih ngapain sih kerja kayak gitu gak pasti gini-gini. Gue ribut mulu, tiap kali gue pulang latihan gue gak ada happy-happynya kalau di rumah gitu. Berantem mulu sama gue gini-gini. Terus akhirnya ada satu poin di mana akhirnya gue bilang gini ke nyokap gue. Sampai titiknya gue ini banget nih, titik sewise-nya gue gitu. Gue bilang gini, kan nyokap selalu bilang kayak, ngapain sih kerja freelance gitu, nggak pasti penghasilannya, nggak ini nggak itu. Terus gue bilang, mah aku tuh happy ngejalanin ini, gue bilang gitu. Aku nggak bisa deh kerja di kantor yang di balik meja rutinitas kayak gitu-gitu, nggak, bukan aku banget, gue bilang gitu. Intinya gini ya, aku happy sama hidup aku sekarang. Terus gue bilang, meskipun aku tidak berpenghasilan tetap, yang penting aku tetap berpenghasilan. Sesimpel statement itu. Akhirnya nyokap gue diem gitu kan. Dah dari situ perlahan-perlahan nyokap mulai support kayak gitu. Karena kan sebenarnya gak bohong lah, kita tuh butuh support banget gitu, apalagi dari keluarga ya kan. Kalau kerjaan aja gak disupport, man, lu ngejalanin juga kayak setengah hati gak sih? Kayak gitu. Dan ya udah tuh kayak proses gue yang benar-benar ya kalau misalkan when it meant to be, then it will be. Ya udah gitu aja, dibarengin sama doa dan usaha. Ya udah, sisanya seren aja. Benar. Dan di Dance Icon itu kita punya hashtag yang namanya Because I Dance. Apa tuh Because I Dance? Yes. Jadi kayak Because I Dance Yolanda tuh jadi gimana gitu. Or ya apa yang terjadi sama diri kamu. Karena kamu menari. Karena kamu menari. Karena aku menari, aku menjadi keren. Iya. Sesimpel itu dan tetap berpenghasilan. Iya, berpenghasilan gitu meskipun pandemi. Amin. Ya. Tapi itu beneran ya? Apa? Itu beneran apa bercanda lu? Beneran gue, beneran. Tapi emang keren, emang bener sih, keren banget sih Yolanda sih. Gue harus pede dong. Iya bener. Gitu. Kalau gue gak pede, ya gitu kan. Pede aja dulu gitu. Bener. Mulai aja dulu, pede aja dulu, keren pada ujungnya. Keren pada ujungnya. Sehingga Yolanda. Dan pastikan juga kalian nih, kalau kalian juga mau jadi keren kayak Yolanda nih. Ya ini gue kasih saran-sarannya ya, gue kasih trik-triknya. Kalian pertama harus pencet dulu tombol subscribe. And then turn on notification dan follow juga semua sosial media kita dan Icon ID. Follow juga Instagram kita boleh kali ya? Boleh kali, boleh. @yusufsagita. Jenis.eta. @Yolanda. See you in the next episode guys. Bye-bye. Bye-bye, thank you.